Halo teman-teman semua, kenalin nama saya Faliza Nadla Rahmadi dengan NIM terakhir yaitu 054 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menantang intuisi moral kalian. Di mana pernahkah kalian berpikir, apakah adil jika seseorang itu dihukum lebih berat hanya karena keberuntungan yang buruk? Padahal niatnya sama dengan orang lain yang mungkin lolos dari hukumannya. Selamat datang di Dilema pada Moralak. Jadi, kalau misalkan kita bahas dari penjelasan sederhananya, moral adalah sebuah keberuntungan moral, adalah kondisi ketika penilaian moral kita terhadap seseorang, apakah dia baik ataupun dia jahat, layak dipuji ataupun dia layak dihukum, sangat dipengaruhi oleh faktor di luar dari kendali orang tersebut. Jadi secara sederhana kita bisa melihat kalau misalkan ini adalah situasi moral yang memberikan penilaian moral pada tindakan seseorang yang sebenarnya itu bisa dipengaruhi oleh faktor di luar dari kendali mereka atau hanya sebuah keberuntungan dari kehidupan mereka. Dan mungkin saya akan ngebahas salah satu kasus sederhana yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, di mana misalnya ada dua pengemudi yang sedang mabuk, dan keduanya itu sama-sama ceroboh, keduanya sama-sama tidak bertanggung jawab, tapi pengemudi A itu sampai di rumah dengan selamat. Sementara pengemudi B itu menabrak pejalan kaki karena kebetulan ada orang yang melintas. Kalau misalkan kita lihat secara moral, kesalahan niat mereka itu identik. Namun pengemudi B itu akan masuk penjara karena kasus pembunuhan yang mungkin dia tidak sengaja lakukan. Sedangkan pada pengemudi A mungkin hanya dianggap sebagai melanggar aturan lalu lintas. Inilah bentuk dari dilema oleh moral, di mana kita bisa menghukum hasil atau outcome, padahal hasil tersebut itu dipengaruhi oleh keberuntungan atau luck, bukan sepenuhnya oleh kehendak kebebasan. Lalu kira-kira dari kasus sederhana yang ada, bagaimana solusinya agar keadilan itu tidak menjadi arbiter? Di mana argumen saya adalah kita perlu menerapkan sistem penilaian dua lapis. Pada tahap pertama, itu adalah lapisan dari intensi atau fokus pada karakter, di mana penilaian moral fundamental itu harus didasarkan pada niat dan juga keputusan, di mana ini terlepas dari apa yang terjadi setelahnya. Dan kita harus berhenti menstigma orang hanya berdasarkan hasil buruk yang dia tidak sengaja. Kedua, lapisan konsekuensional atau fokus pada mitigasi. Untuk masalah hukum, kita tetap harus melihat dampak, namun kita tidak bisa atau tidak boleh mencampur adukan hukuman atas kesalahan moral dengan tindakan mitigasi sosial. Jadi dari kasus yang ada, kita bisa melihat bahwa pengemudi B itu dihukum lebih berat bukan karena dia lebih jahat dari pengemudi A, tetapi karena ada kerugian real atau korban jiwa yang harus dikompensasi. Dengan memisahkan ini, kita bisa melihat bahwa ini lagi bukan soal menghakimi karakter seseorang berdasarkan keberuntungan, tapi menjaga tatanan sosial tetap fungsional. Jadi, moral itu memaksakan kita untuk bisa lebih rendah hati, jangan terlalu cepat menghakimi seseorang sebagai orang jahat hanya karena mereka kurang beruntung dalam kehidupannya. Dengan sebuah situasi yang ada, filsafat mengajarkan kita untuk tetap melihat dan melampaui apa yang nampak di permukaan. Saya Faliza Nadla Rahmadi, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Bye-bye.